Gue yakin lu semua yang nonton video gue ini pasti lu mau jadi kaya dan juga financial freedom. Tapi gue yakin juga lu semua 99% dari lu yang nonton video ini gak bakal pernah nyampe ke titik itu. Kenapa? Karena lu masih pakai sistem, ya, dimana sistem itu adalah operasi mental yang hanya desain buat lu semua di budak. Lu dididik buat sekolah, cari kerja, nabung, dan berharap duit lu itu ya nggak kemakan sama inflasi. Itu semua scam ya, that is a scam. Sekolah nggak pernah ngajarin gimana sih cara uang itu bekerja. Sekolah hanya ngajarin lu ya gimana caranya lu bekerja buat orang yang punya uang. Kalau lu mau kaya, lu harus siap kehilangan teman, lu harus siap dianggap gila, lu harus siap dibenci sama orang-orang yang nyaman dalam kemiskinan mereka. Dan hari ini gue bakalan bongkar semua aktual blueprint yang belum pernah kalian dapetin di bangku sekolah kalian maupun ya bahkan di bangku kuliahan kalian. Jadi siapin otak lu, siapin catatan lu, ini bakal panjang dan juga bakal menyakitkan buat ego lu semua. Dulu itu kayaknya tuh soal tanah, terus pindah ke mesin atau pabrik. Sekarang kayaan itu soal tension dan juga kode. Ya, coba lu semuanya ya lihat orang-orang terkaya sekarang. Mereka nggak ada yang jualan tenaga fisik mereka. Mereka itu jualan sistem mereka ya. Mereka membuat sistem, terus mereka semua jualin sistem mereka. Di lu semua yang masih nukerin ya, waktu kerja lu buat dapetin uang, lu siap-siap deh bakal terkena limitasi pendapatan. Jadi sebenarnya apa sih yang lu perluin ya? Yang lu perluin itu adalah high income skill. Bukan soal S1, S2, S3 enggak ya. Tapi skill yang dunia butuhin sekarang. Skill pertama itu adalah deep sales dan juga persuasion. Kemampuan menjual dan negosiasi. Lu lihat semua CEO hebat di dunia ini seperti Steve Jobs, Elon Musk, terus Jeff Bezos, mereka semua itu adalah salesman terbaik di perusahaannya. Jadi kalau lu semua nggak bisa jualan, lu bakal selamanya jadi orang yang dibeli tenaganya buat orang lain. Sales itu bukan sekedar nawarin barang ya. Sales itu adalah kemampuan diri lu untuk mentransfer keyakinan lu ke otak orang lain. Jadi lu itu harus paham psikologi manusia. Kenapa mereka beli, apa yang mereka takutkan, dan lu harus cari solusinya untuk menghilangkan rasa sakit mereka ya. Di tahun 2026 ini, kalau lu jago jualan lewat DM, lewat telepon, atau bahkan ya di depan panggung sekalipun, gue yakin lu semua nggak bakal kelaparan lagi. Skill yang kedua itu adalah capital allocation, alokasi modal dan juga investasi. Banyak orang itu pinter cari duit ya, tapi mereka itu bego buat jaganya. Mereka itu kerja keras ya, keluarin keringat mereka buat cari duit, tapi apa? Duit mereka tidur di bank dan juga kemakan inflasi. Di capital allocation-nya adalah seni ya, bagaimana lu taruh satu peluru dan dia bakal bawa balik 10 peluru lagi. Jadi lu semua itu harus paham bedanya aset sama liability. Lu harus ngerti cara baca financial statement. Kapan lu harus masuk kripto, saham, kapan lu harus beli real estate ya, dan kapan lu harus taruh duit lu sendiri ke bisnis lu. Orang kaya itu aset manager ya. Orang miskin itu expense manager. Dan skill yang terakhir adalah content creation dan distribution, media dan branding. Di zaman sekarang attention is the new oil ya. Kalau lu punya skill tapi semua orang nggak tahu diri lu siapa, itu sama aja nol. Jadi lu semua itu harus bisa bangun namanya personal branding. Contohnya gua nih ya, gua buat video kayak gini tuh juga tujuannya untuk bangun personal branding gua. Kenapa? Karena brand itu adalah trust yang bisa diskalakan. Dulu lu itu butuh TV buat siaran ya, sekarang lu hanya butuh HP dan juga koneksi internet. Lu bikin konten, lu bangun audiens ya, dan lu punya jalur distribusi gratis untuk produk apapun yang lu mau jual nantinya ya. Jujur aja ini adalah leverage paling curang ya di dalam sejarah manusia.
Literally kalau lu nggak mau pakai ya semua ini ya, lu nggak mau manfaatin semua ini, jujur lu udah membuang peluang emas. Oke guys, jadi gue tadi udah bahas ya ketiga high income skill. Tapi sebenarnya rahasianya itu bukan cuma di satu skill aja guys ya, tapi bagaimana cara kalian tuh melakukan skill stacking, menggabungkan ya semua tiga skill itu jadi satu. Bayangin aja deh ya, lu punya ilmu coding, terus lu gabungin sama ilmu sales lu, dan lu bungkus lagi pakai ilmu konten-konten lu ya, konten-konten lu yang bagus, dan hasilnya lu kelola pakai capital allocation. Gue yakin lu adalah manusia yang gak akan pernah bisa diberhentiin ya. Lu adalah one man army. Itu guys alasannya kenapa anak muda ya umur 20-an punya income lebih gede daripada direktur BUMN yang udah kerja mungkin kurang lebih 30 tahunan ya. Mereka bukan kerja lebih keras, mereka kerja lebih pintar pakai high income skill. Kenapa sih orang miskin itu tetap miskin ya? Karena mereka itu punya consumer mindset. Dapat duit 10 juta, yang mereka pikirin apa? Cicil iPhone ya, beli iPhone. Dapat duit 1 juta, yang mereka pikirin apa? Kredit mobil. Kayaan itu bukan soal apa yang lu pakai, kayaan itu soal apa yang lu punya di balance sheet lu. Gua gak peduli kalau lu pakai kaos polos, kaos oblong 50 ribuan. Kalau lu punya aset yang menghasilkan cash flow 1 miliar sebulan, lu tuh harus belajar namanya delayed gratification ya. Tahan lapar lu sekarang agar lu bisa makan enak di seumur hidup lu nantinya. Kadang gue juga heran juga ya, banyak anak muda zaman sekarang yang gue lihat di mall atau di manapun lah ya, di tempat umum, di tempat hiburan, mereka itu maunya tuh look rich, kelihatan kaya ya, tapi hasilnya apa? Mereka broke, miskin ya. Gue kadang heran, mereka tuh mau pamer ke siapa sih ya? Lu itu miskin, lu mau pamer apa ke mereka? Apa ilmu apa yang lu mau pamerin ya? Dan gue heran juga nih sama anak-anak zaman muda sekarang. Lu mau pamer ke orang-orang yang bahkan nggak peduli sama hidup lu ya. Yalah, kuranglah flexing seperti itu. Banyak ya orang bilang itu, awas investasi itu beresiko. Lu mau tahu apa yang lebih beresiko ya? Kerja di satu perusahaan selama 40 tahun dan lu berharap mereka nggak bakal nge-layoff lu pas era AI gantiin lu. Justru itu adalah resiko paling berbahaya bos ya. Kalau lu mau kaya, lu harus paham namanya leverage. Leverage yang pertama itu adalah labor leverage, tenaga kerja. Jadi lu itu membayar orang ya buat kerja untuk lu. Tapi ini sangat ribet guys ya. Ini sebenarnya cara lama, tapi ini lumayan ribet. Lu harus masih apa namanya, manage manusianya ya. Terus lu harus gaji lah, kadang ada drama di perusahaannya. Lu harus masih kena pajak. Tapi jujur ini masih efektif untuk perusahaan skala gede guys. Dan leverage yang kedua itu adalah capital leverage, yaitu adalah modal. Jadi duit lu itu kerja buat lu. Duit itu nggak punya perasaan guys, nggak butuh tidur, dan bahkan nggak bakal komplain ke lu. Beda sama yang leverage pertama tadi ya, yang karyawan tuh masih bisa komplain ke lu. Tapi ini leverage yang kedua ya, leverage kapital ini nggak akan komplain ke lu. Tapi ada syaratnya guys, kalian butuh namanya modal sebelum kalian mendapatkan leverage ini. Dan leverage terakhir adalah media ya, media dan kode. Ini sama seperti head income skill tadi ya. Oke, lu semua sudah dengar teori gua semuanya ya, apa yang gua omongin, dan sekarang ya apa yang bakal lu lakuin. Apakah lu bakal tutup video ini terus lanjut scroll TikTok ya, lu nggak mau beraksi, atau mungkin lu lupain apa yang gua omongin dalam 24 jam. Dan itu alasan ya kenapa lu semua masih tetap miskin dan bakal tetap miskin. Tapi buat segelintir dari lu ya yang matanya udah panas, udah muak dengan keadaan sekarang, this is your sign ya. Inilah waktu lu di tahun 2026 nih, jangan mau jadi orang sama. Mulai belajar satu high income skill ya, mulai baca-baca buku ya, mungkin minimal satu buku tentang finansial setiap minggunya.
dan bangun personal brand lu. Dunia ini tuh kejam, lu mau jadi predatornya atau lu mau yang jadi mangsanya, lu mau jadi yang punya gedung atau lu yang mau bayar sewa dalamnya, ya itu terserah lu guys ya. Gua udah kasih pintu ke lu ya, terserah lu mau buka atau enggak ya. Gua minta sawas dan gua cuman butuh lu sukses dan buktiin kalau omongan gua tuh bener. Stay hungry, get rich, and see you at the top.